Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama sepakat atas najisnya air kencing dan kotoran manusia, kecuali air kencing bayi yang masih menyusu. Mereka berbeda pendapat tentang air kencing dan kotoran binatang. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, semuanya itu najis. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat yang sebaliknya, yakni suci secara mutlak. Sebagian ulama lain lagi berpendapat bahwa hukum air kencing dan kotoran binatang adalah sesuai dengan hukum dagingnya. Artinya, kalau daging binatang itu haram dimakan, maka air kencing dan kotorannya najis. Dan kalau dagingnya halal, maka dimakan eh, kecuali kalau dan kalau dagingnya halal dimakan, maka air kencing dan kotorannya suci. Kecuali kalau binatang itu bisa memakan benda-benda najis sehingga dagingnya makruh dimakan, maka air kencing dan kotorannya juga makruh. Inilah pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sumber perbedaan pendapat mereka tersebut terletak pada dua hal. Yang pertama, perbedaan mereka dalam memahami kebolehan yang berlaku pada sholat di kandang kambing. Sikap Rasulullah yang pernah membolehkan orang-orang suku Arani meminum air kencing dan susu unta, dan juga dalam memahami larangan beliau melakukan sholat di kandang unta. Kedua, perbedaan mereka dalam menganalogikan binatang dengan manusia. Ulama-ulama yang menganalogikan binatang dengan manusia dan menganggap yang mereka lakukan itu sebagai kias yang terbaik dan tepat, berpendapat bahwa diperbolehkannya sholat di kandang kambing bukan berarti karena kotoran dan kencingnya itu suci. Sedangkan ulama-ulama yang memahami kalau sholat di kandang unta itu dilarang, dan alasan yang memperbolehkan orang-orang dari suku Arani meminum air kencing unta adalah demi pengobatan yang pada dasarnya memang diperbolehkan, mengatakan bahwa semua kotoran dan air kencing binatang itu najis. Sementara itu, ulama-ulama yang memahami larangan sholat di dalam kandang unta itu sebagai bentuk ta'abbud, maka hal itu tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa air kencing dan kotoran binatang itu najis. Perbedaan antara kotoran dan air kencing manusia dengan kotoran dan air kencing binatang adalah secara naluri kotoran dan air kencing manusia itu menjijikan. Berbeda dengan kotoran binatang yang relatif tidak menjijikan, sehingga status hukumnya ikut pada status hukum dagingnya. Sementara itu, para ulama yang menganalogikan jenis binatang seperti yang tersebut dalam hadis dengan binatang-binatang yang lain, mengatakan bahwa semua kotoran dan air kencing binatang adalah suci alias tidak haram dan boleh dimakan. Sebenarnya masalah ini memiliki banyak kemungkinan. Kalau saja sejak awal sudah tidak diperkenankan adanya pendapat, tentu tidak akan ada pendapat dominan yang muncul. Walaupun syad, namun pendapat yang menyatakan status hukum kotoran dan air kencing jenis binatang yang berbau busuk dan menjijikkan itu berbeda dengan status hukum jenis binatang yang sebaliknya. Pendapat ini diperkuat dengan fakta bahwa sebagian darah, air kencing, dan kotoran binatang itu ada yang berbau haram. Buktinya, para ulama sepakat kalau minyak ambar itu boleh digunakan sholat. Meskipun jenis parfum ini, menurut kebanyakan ulama, berasal dari kotoran binatang laut. Begitu pula minyak kasturi atau misik yang konon berasal dari daerah yang beku pada kijang. Wallahu a'lam bishawab.